Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Widianto MPD selaku konsep IPA dasar dan teman-teman kelas 1D yang saya hormati. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makhluk hidup dan lingkungan. Adapun anggota kelompok 5 ada Dinartal Sarah Melia, Intan Nur Fadilah, saya sebagai moderator Naila Zulfa Mursyid, dan Nursifa Adilah. Untuk materi makhluk hidup akan dijelaskan oleh Nursifa Adilah. Yang pertama, tentang pengertian makhluk hidup. Menurut Haryanto, 2017, makhluk hidup adalah suatu organisme atau sistem yang mampu melakukan dan membuat sesuatu serta memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap lingkungan sekitarnya dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Seluruh makhluk hidup memiliki kebutuhan, antara lain membutuhkan udara untuk bernafas, memerlukan air, membutuhkan makanan, dan membutuhkan tempat untuk hidup. Ciri-ciri umum dari makhluk hidup yaitu yang pertama, memerlukan makanan atau nutrisi sebagai sumber energi atau tenaga untuk beraktivitas, memelihara jaringan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengatur berbagai proses metabolisme tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Ada dua jenis dari nutrisi ini, yaitu yang pertama autotrof, atau bisa membuat makanannya sendiri, dan heterotrof, atau mendapatkan sumber makanan dari makhluk lain. Misalnya sejenis karnivora, pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, omnivora, pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun daging, saprofit, memakan bahan organik yang telah mati, detrivora, itu pemakan bangkai atau disebut juga sebagai pengurai. Nah, dan terakhir, parasit, yaitu menyerap nutrisi dari makhluk hidup yang masih hidup tanpa memberikan manfaat lain bagi makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, cirinya itu bernafas atau respirasi. Merupakan proses masuknya udara luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, bergerak adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Gerakan yang dilakukan manusia dan hewan merupakan gerak aktif, sedangkan gerak yang dilakukan oleh tumbuhan merupakan gerak taksis. Next. Selanjutnya, cirinya yaitu tumbuh dan berkembang. Semua organisme mengalami proses perubahan biologis karena mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, baik volume, massa, tinggi, dan sebagainya. Dari kecil hingga dewasa yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur atau bisa juga dihitung dengan angka. Dan umumnya bersifat irreversible. Maksudnya yaitu tidak bisa kembali seperti ukuran semula. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup untuk menuju atau mencapai kedewasaan yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, berkembang biak atau reproduksi dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, ada peka terhadap rangsang atau iritabilitas sebagai alat atau bagian tubuh yang digunakan makhluk hidup untuk merasakan daerah sekitarnya. Selanjutnya, beradaptasi karena makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa atau ekspresi. Setiap makhluk hidup melakukan metabolisme yang dapat menghasilkan energi dan juga menghasilkan zat sisa yang perlu dikeluarkan oleh tubuh. Next. Nah, selanjutnya dapat melakukan metabolisme. Metabolisme dapat berupa penyusunan atau penguraian zat sisa tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, memiliki indera. Manusia dan hewan bertulang belakang memiliki alat-alat indera untuk menerima rangsang dari luar tubuh dan memberi tanggapan atau mereaksi rangsangan dengan gerakan. Yang terakhir, cirinya yaitu memerlukan suhu lingkungan tertentu, karena makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu dan selalu berusaha untuk mendapatkan suhu lingkungan yang optimal. Selanjutnya ada pengertian dari lingkungan.
Menurut Widodo dan kawan-kawan tahun 2017, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya individu akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi menurut Wardani, individu adalah makhluk hidup tunggal yang merupakan satu unit fungsional dan dalam ekosistem. Mengutip dari Sumardi dan kawan-kawan, menurut Dwi Joseph Putro, individu adalah makhluk hidup dipandang dari segi fisiologi dan tingkah laku. Individu selalu bersifat tunggal. Contoh dari individu yaitu satu tanaman pisang, seekor kelinci, seorang anak, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati wilayah tertentu dalam suatu waktu. Yang dimaksud sejenis ini adalah mempunyai persamaan sifat morfologi dan fisiologi, serta dapat mengadakan perkawinan secara alamiah, lalu menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Populasi berhubungan dengan individu, waktu, dan tempat. Suatu populasi dapat bertambah karena terjadinya kelahiran atau natalitas, atau adanya pendatang masuk atau imigrasi, dan dapat berkurang karena terjadinya kematian atau mortalitas atau adanya perpindahan keluar atau emigrasi. Lalu persebaran secara berkelompok paling sering terdapat di alam, terutama untuk populasi hewan. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, respon organisme terhadap perbedaan habitat secara lokal, yang kedua, respon organisme terhadap perubahan cuaca secara musim, yang ketiga, akibat dari cara produksinya, seperti pada tumbuhan yang perbanyakan dengan rimpang sebagai cara reproduksi vegetatif, biji atau buah yang jatuh dekat induknya. Yang terakhir, ada sifat organisme yang mempunyai naluri untuk berkelompok sebagai alat pertahanan terhadap predator. Lalu di sini ada komunitas. Beberapa populasi organisme yang hidup bersama-sama pada suatu waktu menempati wilayah tertentu disebut komunitas. Suatu komunitas terikat sebagai suatu unit dan saling ketergantungan anggota-anggotanya, merupakan unit fungsional dan mempunyai struktur yang pasti. Suatu komunitas terdiri atas semua organisme yang menempati suatu daerah tertentu yang merupakan kumpulan populasi dari spesies yang berbeda. Setiap individu organisme menempati suatu tempat hidup di alam yang disebut habitat. Menurut habitatnya, komunitas dibedakan menjadi komunitas darat atau terestrial dan komunitas perairan atau akuatik. Sedangkan berdasarkan jenis makhluk hidup, komunitas dibedakan menjadi komunitas tumbuhan dan komunitas hewan. Di antara anggota dalam komunitas terjadi hubungan predasi, kompetisi, atau simbiotis. Terus ini ada karakteristik komunitas. Karakteristik komunitas yang pertama itu keragaman, yaitu suatu komunitas tersusun dari berbagai macam populasi. Setiap populasi masing-masing terdiri atas individu yang struktur umum dan jumlahnya berbeda. Yang kedua ada stabilitas, yaitu komunitas sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Apabila keadaan abiotik atau biotik lingkungan berubah, komunitas dapat berubah. Namun umumnya komunitas mempunyai kemampuan untuk kembali memperbaiki diri mencapai suatu keadaan stabil. Jadi komunitas memiliki ketahanan terhadap perubahan dan kemampuan untuk kembali normal setelah terjadi gangguan. Lalu yang ketiga ada struktur tropik. Dalam suatu komunitas terjadi hubungan interaksi antar spesies yang satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut berupa makan dimakan membentuk suatu rantai makanan. Yang terakhir ada dinamis, yaitu sifat suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga selalu berubah atau dinamis. Komposisi suatu komunitas bisa berubah-ubah sampai mencapai komunitas klimaks, artinya tidak mengalami perubahan yang berarti lagi. Pada suatu waktu, umumnya hanya ada satu atau dua populasi yang dominan. Perubahan tersebut dikenal dengan istilah suksesi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar. Selanjutnya ada materi ekosistem.
pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas, yaitu pada suatu kawasan alam yang di dalamnya terdapat unsur biotik atau unsur hidup, dan abiotik atau unsur tak hidup, terjadi hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut yang membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Seperti halnya komunitas, kita mengenal ekosistem darat dan ekosistem perairan. Dari fungsinya, komponen penyusun seperti berikut. Yang pertama ada komponen autotrof, yaitu individu yang mampu membuat makanannya sendiri dengan menyintesis bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan cahaya matahari di dalam klorofil. Yang kedua ada komponen heterotrof, yaitu individu yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya yang disintesis dan disediakan oleh individu lain. Hewan, jamur, dan jasad renik termasuk dalam kelompok ini. Selanjutnya dari strukturnya komponen penyusun seperti berikut. Yang pertama ada bahan tak hidup atau faktor-faktor abiotik, yaitu komponen fisika dan kimia yang utama, misalnya suhu, air, udara, cahaya matahari, angin, batu, dan tanah. Yang kedua ada produsen, yaitu organisme autotrof. Umumnya, tumbuhan berklorofil yang menyintesis makanan dari bahan anorganik. Dalam sistem ini, tumbuhan sebagai penghasil makanan atau produsen. Yang ketiga ada konsumen, yaitu organisme heterotrof. Misalnya hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora dan hewan pemakan hewan lain disebut karnivora. Yang keempat ada pengurai, perombak, atau dekomposer, yaitu organisme heterotrof menguraikan bahan organik berasal dari organisme mati. Bakteri, jamur termasuk dalam kelompok ini. Yang keempat ada detritus atau detritivor, yaitu heterotrof lain yang memakan partikel organik dari remukan jaringan tumbuhan atau hewan yang melapuk, misalnya cacing tanah, siput, dan teripang. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain, satu arah melalui satu arah proses makan dan dimakan dengan uraian tertentu yang diawali dengan konsumen tingkat pertama sampai konsumen tingkat terakhir dalam satu arah. Untuk materi selanjutnya, kekekalan energi akan dijelaskan oleh Intan Nurfadilah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekekalan energi. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk dan berpindah dari lingkungan ke makhluk hidup atau dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain. Pada saat makhluk hidup mengambil energi, maka akan terjadi perpindahan energi. Proses perpindahan energi inilah yang disebut dengan aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi yang terjadi dalam ekosistem itu dapat dijelaskan melalui peristiwa. Yang pertama ada rantai makanan, yang kedua piramida ekologi, yang ketiga siklus biogeokimia. Lanjut. Ya, ada rantai makanan. Ialah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makanan dan dimakan yang berjalan satu arah. Ada 3 macam rantai makanan yang utama, yaitu ada rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit. Rantai pemangsa itu terdiri dari tumbuhan hijau sebagai produsen, herbivora sebagai konsumen satu. Karnivora yang memangsa jaringan-jaringan makanan pada dasarnya merupakan kumpulan dari banyak rantai makanan yang komponennya itu saling berhubungan. Yang kedua ada piramida ekologi. Piramida makanan yang menggambarkan jumlah organisme yang terdapat dalam setiap tingkat dan trofik. Bagian pada piramida ditempati oleh tingkat trofik yang memiliki jumlah individu yang paling besar, sedangkan yang paling atas piramida ditempati oleh tingkat trofik yang memiliki jumlah individunya paling dikit. Macam-macam piramida tuh ada 3.
ada piramida jumlah. Piramida jumlah tuh kayak menunjukkan tingkat trofik yang didasarkan pada jumlah individu tiap satu satuan luas. Nah, yang kedua itu ada piramida biomasa, yaitu menggambarkan jumlah total biomasanya yang terdapat pada tiap tingkat trofiknya. Nah, yang ketiga itu ada piramida energi, yaitu menggambarkan produktivitas energi suatu tingkat trofik dalam ekosistem selama periode tertentu. Nah, yang ketiga ada siklus biogeokimia, ialah perpindahan senyawa kimia dari lingkungan atau abiotik ke tubuh organisme biotik. Beberapa siklus biokimia yang terjadi di dalam ekosistem antara lain itu ada siklus nitrogen, fosfor, sulfur, karbon, dan oksigen, serta siklus air. Lanjut. Diorama ekosistem dan medianya. Media diorama ialah media pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan menggambarkan pemandangan yang sebenarnya dan dapat memenuhi kebutuhan siswa pada materi yang berhubungan dengan alam, seperti subtema manusia dan lingkungan. Maka perlu adanya pengembangan media diorama sesuai dengan materi. Media diorama juga termasuk tuh dalam jenis media visual, yaitu media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Media diorama biasanya itu terdiri atas bentuk-bentuk atau objek-objek ditempatkan di pentas yang latar belakang lukisan yang disesuaikan dengan penyajiannya. Lanjut. Dan di sini ada contoh dioramanya. Seperti ada rumput laut, ada hiu, ada ikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.